MC-nya Uli. Yes. Shalom teman-teman. Kedengeran kan suaranya? Ya. Shalom. Shalom. Masih ada yang mau join? Udah pasti dengan ini semua. Boleh di panitianya boleh di-share lagi ke grup masing-masing biar join. Kita mulai aja, Mang. Ya, silakan. Oh iya. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang udah bergabung di Zoom kita hari ini. Kita akan membahas kebersihan lingkungan gereja dan pengolahan sampah di tengah pariwisata. Aku bacakan rundown acara kita hari ini. Sebelumnya nanti kita akan ibadah. Sebelum ibadah, ada kata pengantar dari perwakilan dari Pokja 3, terus kata sambutan dari Ketua PND dari Bang Pandri. Yang ketiga kita masuk ke ibadahnya. Baru yang terakhir kita pengelolaan sampah bernilai ekonomis dari Inang Happy dan juga Pokja 3. Kurang lebih seperti itu rundown acara kita hari ini. Oke, kita masuk ke acara pertama ya, kata pengantar dari Pokja 3. Kebetulan saya yang mewakilkan karena ketua kami, Bang Martin, sedang kurang sehat, sehingga kami di sini perwakilan dari Pokja 3. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah boleh bergabung di Zoom kita malam hari ini. Sebenarnya ini sih untuk menjadi pelengkap lomba kita nanti. Kurang lebih itu. Nanti kita ada refleksi teologis dari Amang Preses, kemudian nanti ada tentang pengolahan sampah di tengah pariwisata. Kami berterima kasih juga teman-teman yang mungkin perwakilan dari berbagai gereja di Distrik 7 Samosir yang boleh bergabung. Sebelumnya udah ada yang ini kebersihan di gereja masing-masing? Udah ada yang mulai? Udah, Kak. Mantap. Dari mana tadi tuh? Dari manajer ya? Onan runggu, Kak, onan runggu. Oh iya, terima kasih ya teman-teman Onan Runggu dan juga teman-teman yang lain mungkin yang sudah mulai berbenah. Kebetulan memang kami sudah selesai sosialisasi ke semua wilayah, termasuk wilayah Barat, Tengah, dan juga Timur. Terima kasih yang sudah berbenah. Jangan lupa lomba kita masih sampai dengan 21 Agustus. Jadi tetap dijaga kebersihan gereja kita masing-masing. Kurang lebih demikian dari kami. Nanti kalau misalnya ada seputar lomba yang masih kurang dipahami, boleh di chat personal ke saya ataupun ke teman-teman di Pokja 3 bagian lingkungan hidup dan juga tanggap bencana. Demikian, terima kasih. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua PND kepada Bang Pandri, dipersilahkan.
Oke, shalom. Oke, selamat malam. Shalom buat kita semua. Terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Tenggorokan saya lagi terganggu, lagi susah bernapas ini. Jadi singkat mau doko, selamat bergabung di Zoom ini. Kita ikuti nanti materi dari Inang Ketua PPD. Dan terima kasih kepada wilayah Tengah, Barat, dan Timur yang sudah bergabung pada malam hari ini. Dan terima kasih juga Bu Amam Preses yang sudah bersedia hadir dalam Zoom ini. Sokori mau rasa atas yanau, mau lihat teh. Oke, terima kasih kepada Ketua PND. Kita mulai ibadahnya, teman-teman. Untuk lagu pembuka, kita bernyanyi Betapa Kita Tidak Bersyukur. Teman-teman boleh diikuti ya di tempat kita masing-masing. Doa pembuka meminta dengan kasih. Yohana boleh memimpin kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami datang kepada Bapa, mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu kepada kami Tuhan, buat hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau mengizinkan kami untuk melakukan segala aktivitas kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan senantiasa ada di hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur juga Tuhan untuk pertemuan Zoom hari ini Bapa. Engkau masih mengizinkan kami melakukannya. Dan kiranya Tuhan apa yang menjadi agenda kami dan kerinduan kami
dalam acara yang akan kami lakukan ya Bapak, semuanya itu kehendak-Mu Tuhan, mampukan kami Bapak, untuk kami boleh mengerti akan kebersihan itu adalah sebagian dari iman, sehingga kami dapat berperilaku sesuai dengan Tuhan yang ajarkan, kami dapat merefleksikan diri kami Tuhan, sehingga tercerminlah Bapak, kami pemuda-pemudi yang peduli akan lingkungan sekitar kami ya Bapak. Biar kiranya Tuhan acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan yang berkenan, Engkau yang memberkati setiap pembicara dan juga Amang Yesus yang akan memberikan firman kepada kami, Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, ampuni kami atas segala dosa kami, baik secara perbuatan, perkataan, dan pemikiran kami. Sucikan kuduskan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami mulai acara ini. Haleluya, amin. Teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari mempersiapkan hati, pikiran, serta seluruh jiwa kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebagai lagu pengantar firman, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Kepada Amang Preses, dipersilahkan Amang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati saudara-saudara. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, adik-adik sekalian yang saya cintai, khususnya Ibu Ketua PPD di sini juga, Happy Khalid. Saya coba ambil teks kita dari Kejadian 1 ayat 31 menjadi renungan bagi kita malam ini dan akan
menerangi hati kita di dalam gerakan apa yang kita lakukan pada tahun ini. Kejadian 1 ayat 31, demikian firman Tuhan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Allah menciptakan segalanya sungguh amat baik. Nah, saudara-saudara, adik-adik yang kekasih, dan kita semua yang ada pada pertemuan ini, supaya tidak hanya sekedar lomba, tapi kita harus lebih dahulu menyadari bahwa apa yang diberikan Tuhan, apa yang dicipta Tuhan, apa yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan dan ciptaan Tuhan. Bumi ini adalah rumah kita bersama. Kalau rumah ini bocor, rusak, maka kita secara bersama akan hancur secara bersama pula. Nah, oleh sebab itu, kita harus benar-benar menyadari dalam iman kita, dalam trust kita, bahwa Tuhan pencipta bumi ini memberikan bumi ini bagi kita sungguh amat baik. Allah memberikan bumi ini, mewariskan bumi ini bagi kita sungguh teramat baik. Jadi tidak ada cacat satu apapun. Jadi kalau kita lihat, ya, kalau saya boleh menjelaskan apa yang diberikan Tuhan, apa yang dicipta Tuhan adalah sungguh amat baik. Tidak ada cacat satupun. Kalau kita periksa bumi ini, yang baik ini, yang diberikan Tuhan, ciptaan Tuhan adalah bumi yang indah, bumi yang amat baik. Itu sebabnya kalau kita mendengar lagu-lagu yang dicipta oleh para pencipta lagu, komponis zaman dulu, indah sebagai di Eden. Indah sebagai di Eden pada permulaan. Indah. Hutan dan rimba bernyanyi. Hutan dan rimba sungguh indah. Tetapi semuanya itu diberikan Tuhan bagi kita. Sekali lagi kita harus perhatikan bahwa tidak ada cacat. Tidak ada yang rusak satupun. Tetapi adik-adik sekalian, saudara yang kekasih, ternyata perkembangan zaman, apa yang kita warisi ini, kejahilan manusia, keserakahan manusia, sungguh tegak membuat ciptaan ini rusak. Apa yang kita wariskan ini dari Tuhan yang amat baik, kejahilan dan keserakahan kita membuat ciptaan ini menjadi rusak. Nah, jadi sebenarnya kita yang membuat bumi yang diciptakan Tuhan ini rusak dan cacat. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, adik yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan meminta supaya ciptaannya dipertahankan, supaya ciptaannya
dikembalikan dengan indah. Nah, ini dia. Keserakahan kita, kejahilan kita, membuat apa yang diberikannya, apa yang diciptakannya menjadi rusak. Nah, oleh sebab itu, kita bisa meneladani apa yang dikatakan oleh suku Amungme. Jadi kalau kita lihat suku Amungme di Papua, mereka mengatakan seperti ini, bahwa bumi ini adalah ibu kandungku. Lihat, apa yang dikatakan suku Amungme ini saya pikir bisa kita refleksi, supaya kita berbenah, supaya kita juga tobat, supaya kelakuan kita terhadap bumi ini senonoh dan cukup baik. Amungme mengatakan, bumi ini adalah ibu kandungku sendiri. Bukit-bukit adalah kepala ibu kandungku. Hutan dan rerumputan adalah rambut dan bulu kuduk ibuku. Sedangkan air yang mengalir adalah darah ibuku. Menyiksa bumi adalah menyiksa ibu kandungku sendiri. Menyiksa bumi adalah menyiksa ibu kandungku yang memberikan hidup bagiku. Oleh sebab itu, saudara-saudara, adik-adik sekalian, semuanya yang saya kasihi di tempat ini, nah, kesadaran untuk bersahabat dengan alam, kesadaran untuk memelihara alam, kesadaran untuk menjadikan alam ini ibu kandung kita sendiri adalah dipinta, sungguh diminta, supaya keselamatan daripada kita semua, keselamatan alam adalah keselamatan kita bersama. Nah, oleh sebab itu, mari hargai, mari lestarikan alam, mari tidak kotori alam, mari tidak serakah terhadap alam, tetapi kita harus menjadi peacemaker. Pemuda harus menjadi pembawa damai di tengah alam ciptaan Tuhan ini. Itu yang diminta Tuhan bagi kita. Kita harus menghargai, bukan troublemaker, bukan destroyer, tetapi peacemaker. Kita harus menghargai alam, kita harus melestarikan alam, kita harus mempertanggungjawabkan alam yang kita warisi ini dari Tuhan dengan baik. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali mencemari, membuang sampah sembarangan, mengotori alam, sebab bila kita serakah, sekali lagi, serakah terhadap alam akan menyiksa diri kita sendiri. Saudara-saudara yang kekasih, kita lihat tindakan kita, tindakan manusia, tindakan keserakahan kita. Banyak orang yang tidak bertanggung jawab dengan alam ini. Bukan hanya persoalannya di hutan, tetapi persoalannya juga sudah memasuki arena gereja. Pembuangan sampah, pembuangan kulit permen, pembuangan botol-botol aqua, pembuangan masker-masker dan lain sebagainya, nah ternyata adalah tindakan yang tidak senonoh, merusak alam. Padahal kita memahami, saudara-saudara harus memahami bahwa kita dicipta oleh Tuhan dari tanah. Kita adalah bagian dari alam. Kita dicipta dari tanah. Engkau dicipta Tuhan dari tanah. Jadi dicipta dari tanah dan kembalinya juga nanti ke tanah. Kalau kita mati juga akan menjadi tanah. Memang para ahli tafsir mengatakan kalau manusia dibakar misalnya, semua unsur-unsur yang ada pada manusia pas dan persis dengan tanah. Nah, itu berarti kita adalah tanah sebenarnya. Nah, merusak tanah, membuang sampah sembarangan kepada tanah akan merusak tanah. Merusak tanah adalah merusak diri kita sendiri. Nah, oleh sebab itu kita didorong untuk menghargai alam, menghargai, melestarikan alam, jangan membuang sampah sembarangan terhadap tanah. Satu hal lagi, sekarang kita dicap dengan pembuang sampah ternama di dunia. Sampah plastik yang tidak bisa hancur lebur.
bahkan memakan waktu hampir 200 tahunan, saudaraku. Kalau kita membuang sampah plastik, kehancuran tanah akan diambang kepunahan. Mikroorganisme tanah akan rusak. Nah, kalau tanah rusak, maka hidup kita juga akan rusak. Sebab kita mempunyai hubungan yang korelatif, koordinatif. Tanpa alam, tanpa tanah, tanpa alam semesta ini, maka kehidupan kita nothing sama sekali. Tidak akan ada. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi, mari hargai ciptaan Tuhan. Ada beberapa hal yang boleh kita lakukan. Nanti kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita, akan bertemu dengan sesi bagaimana melestarikan alam, menggunakan alam ini, menggunakan sampah untuk tidak dibuang sembarangan dan bernilai ekonomi. Paling sedikit saudara-saudaraku dalam melestarikan alam, dalam menjaga alam ini, dalam menjaga lingkungan kita ini, 4R harus kita tawarkan. 4R. R pertama adalah repentance. Repentance artinya pertobatan. Mari kita bertobat bahwa membuang sampah sembarangan adalah merusak alam, merusak diri kita sendiri. Kita adalah bagian daripada alam ini. Sekali lagi, membuang sampah sembarangan di mana saja, di rumah, di lingkungan gereja, dan di sekitar mana saja, itu akan merusak diri kita. Sebab ciptaan ini tidak akan bisa bergerak dan tidak akan bisa hidup dengan baik. Kalau mereka tidak hidup dengan baik, maka yang terganggu adalah diri kita sendiri. Repentance, pertobatan, apa yang diberikan Tuhan, mari kita pertahankan. Mari kita bertobat, saudara-saudaraku, supaya alam yang kita rusak ini kita kembalikan dengan baik. Sebab kita nantinya akan ditunggu pertanggungjawaban dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, R yang kedua adalah reuse. Reuse, barangkali kita bisa menggunakan sampah-sampah yang ada supaya meminimalisasi pembuangan dan keserakahan kita. Nanti kita akan belajar berlatih daripada pakar kita, daripada narasumber kita. Reuse, gunakan kembali supaya kita bisa minimalisasi. Yang ketiga adalah recycling, daur ulang. Barangkali sampah-sampah juga bisa dibuat jadi kompos, bisa diseleksi. Apa yang bisa dijadikan jadi kompos, kita bisa daur ulang kembali. Reuse, recycle, dan satu lagi repentance, dan satu lagi minimize, reduce. Minimalisasi artinya saya pernah berjalan-jalan ke Tanzania. Di bandara saya ditangkap karena apa? Karena penggunaan plastik sembarangan. Jadi penggunaan plastik ini akan berakibat fatal. Oleh sebab itu kurangi penggunaan plastik, mari pakai yang lain. Nah, di Tanzania plastik tidak mereka gunakan, tapi yang mereka pakai adalah pembungkus kertas. Sebab mereka memahami bahwa plastik ini sulit terurai, bahkan memakan waktu sampai 200 tahun. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, adik-adik sekalian, perjuangan kita bukan hanya sebatas hadiah, tetapi kita harus memelihara bumi ini, memelihara alam kita. Gereja kita ini berdiri di atas alam. Nah, oleh sebab itu, gereja kita harus mempunyai berkat. Nah, apa yang ada di pekarangan gereja harus menginspirasi semua orang supaya apa yang dia terima dari gereja akan diterapkan kembali di tempat kediamannya sendiri atau di rumah tangganya atau di rumahnya sendiri. Nah, oleh sebab itu kebersihan lingkungan gereja akan membawa suasana damai kepada kehidupan setiap orang. Setelah dia keluar dari gereja, maka suasana damai ini akan terimplementasi di rumah tangganya sendiri, bahkan di rumahnya sendiri. Oleh sebab itu sekali lagi biarlah ini memotivasi kita, memberikan kesadaran kepada kita supaya jangan sekali-kali membuang sampah sembarangan. Kalau ada kulit permen, biarlah kita manajemen dengan rapi. Simpan, kantongi, nanti buang pada tempatnya. Aqua kita juga. Aqua, botol aqua jangan dibuang sembarangan. Kita bisa gunakan
reuse. Kita bisa gunakan botol-botol aqua. Nanti kita akan belajar banyak tentang hal ini. Nah, sekali lagi, keberhasilan kita dalam melestarikan alam adalah kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita sadar bahwa kita adalah bagian dari alam ini, koordinatif dan korelatif dari alam. Tanpa alam, bahwa kita tidak akan hidup. Nah, kesadaran seperti ini akan membuat kita bersahabat dengan alam. Tuhan memberkati kita, memberkati adik-adik, saudara, biarlah apa yang difirmankan Tuhan. Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan baik. Mari pertahankan ini, pelihara ini dengan baik. Mari jaga lingkungan kita dengan baik sebagai pertanda bahwa kita juga setia kepada Tuhan dalam melestarikan lingkungannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Sungguh Engkau yang menciptakan segala sesuatunya. Tetapi azab kami Tuhan dalam mewarisi bumi ini, serakah terhadap alam ini. Tuhan, kami adalah bagian dari alam. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami sehingga kami mampu bersahabat dengan alam ini, menjaga kelestarian lingkungannya. Ya Bapa Surgawi, Kau memberikan hati dan kesadaran dan iman kepada kami setiap saudara-saudara kami ini, pemuda dan remaja juga. Supaya kami sadar bahwa membuang sampah sembarangan adalah pengkhianatan terhadap ciptaan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon maaf, biarlah kami juga diajari supaya kami bisa memanajemen, mengelola sampah ini dengan baik. Sebab keserakahan terhadap alam ini akan membuat kami juga terganggu, bahkan lenyap dari bumi ini. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati para pemuda yang ada di kabupaten ini, berkati pemuda Tuhan yang ada di 3 wilayah, timur, barat, dan tengah ini. Kami bergegas Tuhan, mau melestarikan alam, mau melestarikan lingkungan gereja kami. Bila Tuhan ingatkan kami, supaya kami tidak sembarangan membuang sampah, tetapi manajemennya dengan rapi, meminimalisasinya, supaya alammu ini tetap terjaga dan lestari. Sebab kami memahami Tuhan, bahwa Engkau akan meminta pertanggungjawaban daripada kami kelak. Hanya di dalam nama Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih. Bumi, alam, dan segala isinya Tuhan ciptakan begitu indah dan baik. Begitupun Samosir yang kita sebut negeri indah kepingan surga yang kita miliki ini adalah ciptaan Tuhan yang begitu indah. Untuk itu kita sebagai pemuda, sebagai agen-agen perubahan, mari peduli dan bersama-sama menjaga dan melestarikan alam yang Tuhan berikan. Dan mari pemuda HKBP Distrik 7 Samosir menjadi pemuda yang bersinar dimanapun kita berada, terlebih di dalam gereja kita masing-masing, boleh menjaga, merawat, dan juga memelihara lingkungan gereja kita. Sebagai lagu komitmen kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424, Yesus Menginginkan Daku.
Iya, ini lagi Uang ben api orang status. Mau nang SPD juga. Ada ini. Meminta Mang Preses untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini. Baik, mari kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami cukupnya, dan kami kesalahan kami, yang mempunyai bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Dan Kau yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai hati saudara sekarang, esok, dan sampai selamanya. Amin. Oke, teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Teman-teman dipersilahkan untuk mengambil waktu teduh sebentar. Amin. Oke, teman-teman, ibadah sudah selesai. Kita lanjut acara kita. Mau tahu ini dari gereja mana aja yang join, teman-teman? Yang dari gereja bagian barat, ada gereja apa aja yang join? Boleh di open mic-nya sebentar, baru nanti di-mute lagi. Kita absen dulu ya. Tomok, ada Tomok? Ambarita. Ambarita? Tomok hadir, Kak. Tomok hadir. Oh, ada. Atau teman-teman di Tomok. Halo, Kak.
Pagarannya ada juga yang join. Di Pagaran nggak ada yang join, Kak. Oh gitu. Ambarita? Yang wilayah, yang merasa wilayah barat boleh di open mic-nya. Misalnya kami dari gereja Sakal gitu, atau kami dari gereja Parbaba. Ada. Oke, yang tengah dari Lumbanski sampai Pintu Sona, ada yang join di sini? Enggak ada juga. Oh, ada Unionan baru. Gereja Bolen juga ada ya, teman-teman. Gereja Kota ada. Kota ada. Ronggurnihuta ada, Ronggurnihuta. Enggak ada. Kalau Pintu Sona? Ada sinyal. Pintu Sona ada? Oke, sekarang yang wilayah timur, jangan mau kalah. Ayo dari Simbolon, Runggu, siapa yang join di sini? Simbolon hadir, Kak. Oke, siapa tadi Simbolon? Yang Dermawanti ya, Dek? Iya, Kak. Oke, ada lagi? Palipi, Mogang, Tinaga Uruk, Nenggolan, ada yang join? Mungkin join tapi di dalam hati kali ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk acara kurang lebih seminar pengolahan sampah bernilai ekonomis. Untuk Inang, Ketua PPD Distrik 7 Samosir, kami persilahkan Inang. Baik, terima kasih. Selamat malam buat Amang Preses dan adik-adik kami semuanya yang ikut bergabung di dalam join kita ini. Horas. Terima kasih. Horas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Bagaimana kita mengolah sampah di lingkungan kita untuk menjadi nilai ekonomis. Memang sampah telah menjadi isu yang sangat bagaimana ya, sangat miris lah dalam rangka pembangunan di daerah. Karena memang sampah belum dikelola dengan baik, khusus dengan sampah plastik. Saya tadi masih ingat pesan Amang Preses, khusus di lingkungan gereja kita. Kita masih tidak mempergunakan atau membuang sampah pada tempatnya. Sampah itu kalau bisa jangan kita buang, jangan kita simpan, tapi mari kita kelola dengan baik menjadi nilai ekonomis, khusus dengan bagi sampah plastik. Salah satu contoh bungkus permen kita. Mungkin anak-anak adik-adik kami remaja lebih proaktif, lebih berkarya. Bungkus permen kita itu mari kita gunakan itu, mari kita olah kembali menjadi nilai ekonomis untuk kita pakai sehari-hari. Misalnya kita membuat bungkus permen itu menjadi bahan tas, bahan dompet, tempat-tempat jadi tempat adik-adik kami tempat-tempat tisu kita, tisu tempat handphone kita. Nah, berkurang lagi sampah kan. Jadi sampah itu menjadi, mari kita buat komitmen dulu kita, sampah itu menjadi musuh besar. Dalam konteks ini kita
keberadaan sampah plastik sudah seharusnya menjadi musuh bersama kita. Mari kita buat gerakan pasif untuk menanggulangi sebuah sampah yang butuh waktu ratusan tahun agar bisa terurai. Ratusan tahun bisa terurai sampai itu, bisa berurai. Kalau kita buang sampai itu, apalagi kita daerah pariwisata di daerah pinggiran Danau Toba. Kalau kita buang sampah, akhirnya sampah itu masuk ke Danau Toba, tercemar Danau Toba kita. Dari segi kesehatannya bisa mengakibatkan anak-anak yang baru lahir menjadi stunting. Karena apa? Sampah itu masuk ke Danau Toba, sampah plastik ya, masuk ke Danau Toba. Ikan yang di Danau Toba makan plastik. Akhirnya kan nilai daripada gizi daripada ikan itu sudah berkurang. Kita manusia makan yang berada di pinggiran Toba makannya ikan yang ada di Danau Toba, khususnya ibu hamil, akhirnya kan mengurangi vitaminnya, bisa anak-anak kita anak-anak yang akan dilahirkan menjadi stunting. Itu mungkin dari segi kesehatannya. Dari pencemaran lingkungannya bisa menjadi sampah itu berserak, pemandangan kita pun tidak bagus. Jadi di sini sampah itu mari kita olah. Anak-anak kami, adik-adik kami remaja, Naposo Bulung, mari garda terdepan dalam mengolah sampah ini. Menjadi nilai khusus sampah-sampah plastik, sampah-sampah botol-botol aqua. Kenapa sih mesti kita buang botol aqua kita? Mari kita buat itu menjadi sebuah karya yang nilainya menjadi ekonomis, yang nilai kita pakai bersama. Misalnya bekas aqua, botol-botol aqua, begitu ada pesta, aqua berserakan, ayo kita remaja-remaja Naposo Bulung yang untuk mengumpulkan sampah plastik, khususnya botol-botol aqua, kita jadikan itu menjadi sebuah karya, bisa menjadi topi, bisa menjadi tempat bunga, menjadi hiasan. Misalnya karena ini sekarang ada perlombaan di dalam kita gereja kebersihan lingkungan. Ayo kita berkarya sampah plastik, khususnya botol aqua. Mari kita olah dia, mari kita bentuk dia menjadi nilai ekonomis, tempat-tempat yang bisa kita hias di samping gereja kita. Misalnya kita menanam tanaman di pekarangan rumah, khusus di lokasi gereja kita buat itu menjadi tempat tanaman-tanaman, misalnya menjadi menanam sayur, menanam cabai, bisa kita aqua, bekas aqua botol, aqua gelas. Dan bisa kita jadi kelola itu menjadi hiasan, menjadi pot bunga, menjadi bunga, khususnya sampah plastik. Untuk itu, bagaimana cara kita mengurangi plastik ini, memerangi sampah plastik ini? Adik-adik kami, usahakan meminimalis belanja memakai plastik. Lebih banyak sampah plastik yang terkumpul daripada yang dibeli. Karena kita beli satu pulpen aja, kita minta tepatnya plastik. Mari dengan diri kita sendiri juga kita meminimalis penggunaan sampah plastik. Kalau kita belanja, usahakan pakai tas. Kalau kita belanja ke mall segala macam, kemana-mana, kita nggak usah pakai plastik. Karena anak-anak kami identik dengan tas kan, apalagi cewek-cewek. Udah bawa tas dari rumah, ngapain sih harus pakai plastik? Ya udah masukkan ke tasnya itu plastiknya, akhirnya plastik itu berkurang kita pakai. Dan bisa kita ikut berperan di dalam memerangi sampah ini. Contoh, sampah-sampah plastik, bekas plastik yang sudah kita pakai, mari kita khusus plastik ya, plastik asoy yang sudah kita pakai, kita cuci, mau bekas apapun itu, kita cuci, kita keringkan, kita gunting dia secara kecil-kecil, halus-halus, kita jadikan dia menjadi bantal. Dari segi kesehatan lebih bagus dia jadi bantal, lebih bagus itu bantal itu kita pakai dari plastik daripada kapas.
Jadi mulai sekarang, coba ibu, coba adik-adik kami, ayo kita berperan, ayo kita berpartisipasi dalam mengurangi sampah itu. Nanti kalau kita buat plastik itu, sampah plastik itu kita gunting halus-halus, kita buat menjadi bantal, kan kita tidak beli bantal lagi, ekonomi kita sudah semakin bagus karena sampah sudah kita daur ulang menjadi tas, banyak sampah-sampah yang bisa kita daur ulang menjadi nilai ekonomis. Itu mungkin salah satu contoh yang mau kita pakai. Tapi bagaimana diri kita sendiri? Apakah kita mau? Apakah kita ikut? Mau berpartisipasi untuk mengumpulkan sampah ini, untuk tidak memakai sampah di dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau saya tidak salah, Indonesia nomor 2 di dunia penyumbang sampah plastik. Indonesia. Kalau Indonesia menjadi nomor 1 dalam berprestasi, nomor 2 dalam berprestasi, kita bangga. Tapi Indonesia nomor 2 di dunia penyumbang sampah plastik. Kenapa? Karena kita selalu menggunakan sampah plastik. Selalu menggunakan sampah plastik. Coba kita alihkan dulu cara pandang kita. Kita harus mengubah cara pandang kita terhadap plastik kemasan bekas pakai, tidak sebagai sampah, tapi sebagai sebuah komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan. Ayo kita, itu dulu komitmen kita. Kita harus mengubah cara pandang kita terhadap sampah plastik, bahwa itu tidak sampah bekas pakai, tapi sebagai sebuah komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan. Misalnya berkesinambungan sampah-sampah plastik yang tadi kan kita kumpul, kita olah menjadi sebuah, kalau sampah plastik aso itu kita olah menjadi sebuah untuk membuat bantal, contoh membuat bunga, banyak membuat bunga hiasan di dinding sebagai papan bunga. Nanti sampah-sampah plastik itu yang kita bentuk, kita tempelkan, baru itu menjadi akhirnya siapa-siapa yang bisa ada pesta nanti jadi papan bunga dari dikitusan, bahannya dari plastik, itu bantal, bunga di meja, daripada kita beli bunga, daripada kita itu dari plastik, dari botol-botol aqua, dari bungkus minuman anak-anak ale-ale kita buat menjadi topi. Itu nanti mungkin melalui Amang Preses kita akan pelatihan membuat itu semua. Tapi adik-adik kami lebih jago sekarang membuka Google, Google kan, untuk membuat karya-karya dari bahan plastik. Tapi komitmen kita itu tadi kita harus mengubah cara pandang kita terhadap plastik kemasan bekas pakai. Maksudnya kan kalau udah kita pakai berarti udah sampah, kita buang. Jadi kita jadikan itu menjadi sebuah komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan. Itu dia. Baru tadi salah satu lagi dalam konteks ini, kita keberadaan sampah plastik sudah seharusnya menjadi musuh bersama kita. Seharusnya itu komitmen kita dulu. Kita gerakkan dulu bagaimana kita menanggulangi sebuah sampah yang butuh waktu ratusan tahun agar bisa terurai. Coba kalau kita buang sampah plastik atau bekas aqua, bekas botol aqua, gelas aqua, kita buang, kita bakar, kita masukkan, kita bakar atau dibakar, dimasukkan lagi sampahnya ke tanaman kita, contoh kopi, akhirnya kan mengurangi tingkat kesuburan tanah itu, karena sampah itu ada di sana. Biar sudah kita bakar sampah plastiknya, kimianya masih ada, minyaknya masih ada, bahan kimianya tertinggal di tanah, akhirnya menurunkan tingkat kesuburan tanah. Makanya samosir kita ini sudah berkurang karena kita selalu memakai sampah non organik ke tanaman kita. Tidak ada lagi cerita atau lagu yang dikumandangkan oleh Buntora disi hasang nang emen nang bawang. Karena kenapa? Karena kita sudah sampah plastik yang kita buang ke tanaman kita.
dengan cara membakarnya. Nilai tingkat kesuburan tanah itu sudah berkurang. Akhirnya untuk itu mari kita kembalikan tingkat kesuburan kita dengan tidak membuang sampah, dengan tidak membakar sampah. Mari kita olah sampah itu menjadi nilai ekonomis. Apalagi daerah pariwisata. Untuk itu kami mengajak adik-adik kami Naposo Bulung bergerak di sini. Kebetulan sekarang kan ada perlombaan tentang kebersihan lingkungan gereja. Ayo kita tunjukkan sampah itu yang kita buat menjadi hiasan di halaman gereja kita itu. Contoh, kita kumpul semua gelas-gelas aqua itu, kita tanami dia, kita bentuk dia jadi bentuk huruf atau bagaimana, itu karya untuk remaja-remaja. Tapi kita buat lomba itu, kita buat kegiatan itu dari sampah, mendaur ulang sampah kita, termasuk jadi pot bunga dia kita buat. Itu mungkin yang perlu kita perangi, yang perlu kita kerjakan untuk Naposo Bulung. Tidak muluk-muluk pekerjaan kita sekarang. Sampah itu yang mau kita olah, sampah itu yang mau kita gunakan untuk semuanya. Akhirnya dengan sendirinya berkurang sampah kita di lingkungan rumah tangga kita. Pemakaian sampah pun kita berkurang. Tidak tidak lagi kita harus memakai kantongan plastik untuk belanja kita. Ayo maukah kita Naposo Bulung untuk itu? Mau kita semuanya bagaimana mengolah sampah itu? Kalau memang materi-materi sampah, mari kita bekerja, mari kita lihat dari buku-buku kita baca, tapi itu dulu komitmen kita paling utama. Bagaimana sampah itu menjadi bahan nilai ekonomis kita. Kita buat itu menjadi karya kita. Kalau kita tempat pariwisata, nanti dari bahan plastik itu kita olah, kita jual, udah ada nilai ekonomisnya. Jangankan kita jual, kita pakai bersama. Di sini kami menggugah hati daripada anak-anak kami, adik-adik kami, remaja Naposo Bulung. Ayo kita perangi sampah itu menjadi nilai ekonomis dengan cara kita daur ulang sampahnya. Paling utama untuk mengurangi sampah, jangan lagi kita memakai plastik. Jangan kita lebih senang atau kita minimalis pemakaian plastik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf karena kebetulan secara ini materinya tidak ada kita tampilkan, tapi kita kan hanya berdiskusi aja bagaimana. Kami hanya menggugah hati daripada adik kami untuk mendaur ulang sampah itu, memakai sampah itu. Tapi untuk prakteknya nanti bisa kita praktekkan bersama bagaimana menjadi nilai ekonomisnya sampah itu. Ayo kita tentukan tanggalnya kapan kita untuk bekerja atau kapan kita untuk membuat keterampilan dari sampah plastik untuk kita buat menjadi nilai ekonomis. Tapi pada saat ini kami dari Ketua PPD Distrik 7 Samosir hanya menggugah hati daripada adik-adik kami untuk memerangi sampah ini. Untuk memerangi sampah. Ingat komitmen kita tadi. Mari kita buat sampah itu menjadi musuh bersama kita. Itu mungkin kurang lebih penyampaian kami. Kalau memang masih ada mau kita diskusikan, mari kita lanjut untuk selanjutnya kita kembalikan kepada moderator. Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih Inang untuk pemaparan yang luar biasa. Oke, teman-teman, jika ada yang mau bertanya, boleh dibukakan Inang? Oke, jika ada yang mau bertanya untuk 3 orang penanya, boleh ini ya, dibuat yang ini tahu kan? Yang melambaikan tangan itu, biar tahu siapa. Atau open mic juga boleh. Oke, teman-teman. Adakah? Malu-malu orang ini, Nang. Sebenarnya banyak kali yang mau ditanya. Oh, ada. Ada dari Yohana. Oke, Yo. Silahkan.
Shalom buat kita semua. Shalom. Shalom, Gus. Shalom. Ini menarik sekali ya. Kita mau peduli lingkungan. Inang juga tadi udah bahas sampah-sampah kayak botol aqua, sampah plastik, pipet yang bisa kita daur ulang, bisa kita buat jadi berharga, bernilai gitu kan, Inang. Kami rindu gitu, Inang. Kami dibina gitu. Gimana kira-kira kami tuh bisa dapat berkumpul, terus ada yang ngajarkan, karena oke, kita bisa lihat dari YouTube atau dari mana gitu sumber yang lain, tapi praktek langsung ada yang kami lihat, kami tuh lebih bisa gitu kan, Nina. Kira-kira bisa nggak kami dibantu? Kebetulan kami juga di Pokja Lingkungan Hidup, Nina. Ada juga program kami untuk pengolahan sampah. Baik, terima kasih adik kami Yohana Sri Sinaga. Coba kita praktek bersama, terutama khusus membuat apa itu plastik sampah esto itu, kantongan plastik kita buat menjadi bantal. Nanti kita buat menjadi bantal hiasan, bantal untuk santai di rumah, kan? Kapan kita berkumpul? Ayo, mari kita kumpul. Tapi kalau kita praktek nanti bawa plastik masing-masing. Jangan plastik yang baru ya, jangan plastik yang dibeli. Jadi contoh kumpulkan mulai sekarang, Contoh kita kalau belanja tepa ikan basah itu pun kan bau menurut kita kan. Tapi kalau kita cuci bersih dia dengan sunlight atau apa, kita keringkan, kita kumpul, nanti melalui forum dari pemuda, kapan kita berkumpul untuk prakteknya menggunting itu bisa. Iya. Berarti kita harus dicuci kainannya, dikeringkan dulu ya sampahnya. Ya, dicuci dulu, atau bisa gak usah pun kita kumpul, coba dicuci bersih kembali, setelah dicuci bersih keringkan, baru gunting dia sehalus mungkin. Kumpul dia dulu, gitu ya. Digunting dia sehalus mungkin, jangan kasar-kasar. Kalau nanti besar-besar digunting dia bunyi-bunyi, sehalus mungkin dia digunting, kumpul, baru nanti kita jadikan menjadi bantal. Bisa nanti kami mulai buang sampahnya tuh disimpan dulu plastiknya kan, Nina. Iya. Biar nanti kalau udah menggunung bisa sama-sama kita ngerjain. Iya, atau gini istilahnya kita prakteknya itu bawa sebagian aja, nanti kan karena kan kita coba praktekkan di situ, nanti baru kita praktek di rumah kembali masing-masing kan, tapi kita praktekkan dulu. Ayo kita kumpul. Coba nanti membuat itu dari plastik itu pun untuk membuat jadi bros dia. Anak-anak gadis kan suka. Jadi untuk orang tua kita menjadi sanggul dia atau menjadi bunga di meja kita, mari kita pakai. Itu hanya dari plastik, sampah plastik aso itu. Jadi untuk selanjutnya adik-adik kami, anak-anak kami kalau belanja jangan dibuang sampahnya. Kalaupun harus kita mempergunakan sampah atau plastik, tapi kalau bisa minimalis lah belanja memakai plastik ya. Tapi itu. Jadi akhirnya kan contoh adik kami Sri 10 plastik tiap hari dikumpulkan, berarti sampah itu udah berkurang kan? Kali berapa napas sebelum kita? Plastik apapun dia, yang bukan hanya aso, yang untuk menjadi bahan bantal itu dari yang bahannya plastik apapun dia, atau bungkus permen pun bisa itu. Yang penting kan dari bahan plastik kita kumpul semua. Jadi dengan cara kita mengumpul, memang nanti kalau dilihat orang kita, apanya ini plastik aja dikumpul gitu dia kan. Padahal karena menurut tadi komen itu menurut dia musuh. Udah bekas kok disimpan lagi, kan udah sampah. Kan itu kan, padahal kita jadikan itu menjadi bahan komoditas. Oke, kapan kita atur waktunya? Karena kita tidak masalah kalau kumpul 10 orang dalam ruangan pertemuan hanya untuk membuat itu aja sebentar aja. Jadi di luar jam kerja, ibuku tengok kerja kan, di luar jam kerja kita coba kita buat itu. Nanti kita daur. Mungkin adik-adik juga banyak karyanya, banyak yang tahu dia, tapi mungkin malu ya kapan bisa begitu. Ayo, mari kalau tidak, ayo kita buat per gereja, per kelompok. Dari kita daur ulang plastik itu kita tunjukkan dalam perlombaan. Jangan hanya menghias gereja. Mari kita lomba dari bahan plastik itu untuk hiasan ya lomba kita. Itu mungkin yang perlu. Tapi usahakan kalau yang kita mau diajari, mau kita dibina, ayo kita buat jadwalnya. Kapan kita bisa bertemu.
Terima kasih. Ya. Makasih, Nang. Mantap kali, Nang. Jadi semangat kami mengumpulin sampah. Iya, semangat lah. Semangat. Semangat, harus semangat. Semua remaja kita nabung harus semangat. Di dalam COVID ini pun semangat yang perlu. Tapi semangat kita mengumpul sampah itu. Mengurangi apa juga itu. Menghilangkan virus juga itu. Karena tidak ada lagi virusnya hingga di plastik-plastik kita itu nanti. Iya, Nang. Oke, terima kasih Yohana dan juga Inang yang sudah menjawab. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, siapa tahu ada lagi yang mau bertanya, kami menyediakan video, boleh disiap operator. Kita lihat dulu videonya ya teman-teman. Ini salah satu pengolahan dari sampah sih. Sampah plastik menjadi masalah global yang dewasa ini mendapat perhatian lebih dari banyak negara. Sebagai material yang butuh waktu lama untuk terurai, produk berbahan plastik akan terus ada dan menumpuk di dunia dalam waktu yang lama. Berdasarkan laporan United Nations Environment Programme tentang plastik sekali pakai, lebih dari 400 juta ton plastik diproduksi pada tahun 2015. Dari jumlah tersebut, 36% diantaranya untuk kantong kemasan sekali pakai yang kerap kita temui setiap hari. Jumlah sampah plastik yang ada di dunia saat ini sudah mencapai angka 300 juta ton dalam setahun. Indonesia sendiri menempati urutan kedua sebagai negara penghasil sampah plastik terbanyak loh. Inovasi ini sangat mudah untuk dicoba. Botol bekas minuman diiris kecil, kemudian dililitkan pada sebuah mistar besi dan dipanaskan. Setelah mendapat jumlah yang cukup, tinggal dianyam deh. Bentuk anyaman seperti ini dapat diaplikasikan sebagai hiasan dinding atau renda kamar tidur. Inovasi ini hanya butuh kesabaran untuk menggunting sampah plastik menjadi bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam botol, maka jadilah bata ekonomis yang dapat digunakan untuk membangun rumah. Inovasi yang satu ini hanya melakukan pemilihan sampah plastik berdasarkan jenis dan warna. Sampah plastik yang kemudian dicacah dan dicuci bersih lalu dikeringkan. Nilai jualnya cukup menggiurkan. Inovasi ini butuh ketelatenan karena harus mengisi botol plastik bekas menjadi lembaran kecil yang kemudian digulung dan sedikit dipanaskan. Setelah itu dibuat jadi sapu dengan dijepit dan diberi gagang sapu. Inovasi ini membutuhkan beberapa mesin produksi untuk membuatnya dan tentunya tambahan oli bekas dengan perbandingan 1:1. Produk popping block dari sampah ini cukup baik bila dibandingkan dengan popping block yang terbuat dari adukan pasir dan semen. Inovasi ini melalui proses yang tidak jauh berbeda dengan pembuatan popping block. Yang membedakan hanya cetakan saja. Nilai ekonomis dari produk ini sangat tinggi karena dari ketahanannya sendiri cukup baik. Inovasi ini melalui proses yang tidak jauh berbeda dengan pembuatan popping block dan lantai. Yang membedakan hanya cetakannya saja.
Ketahanan produk ini cukup baik dan enggak kalah dari produk serupa yang dibuat dengan tanah. Inovasi yang satu ini sangat revolusioner karena dapat meminimalisir total anggaran pembuatan rumah. Dan prosesnya pun cukup mudah dilakukan, bahkan bisa lebih cepat. Bayangkan berapa persen pengurangan biaya bila membuat rumah dari batako yang dibuat dari sampah plastik ini. Inovasi ini sangat menjanjikan karena bahan bakar yang dihasilkan dari sampah ini dapat dimanfaatkan untuk semua mesin yang menggunakan sistem pembakaran. Maka akan lebih berdaya guna bila hal ini dapat terus dikembangkan dan dapat diaplikasikan di semua daerah di Indonesia. Oke, teman-teman, itu tadi masih salah satu dari mungkin sekian banyak ya video tentang pemanfaatan sampah gitu. Mungkin kita nggak punya alat seperti secanggih mereka, tapi seperti kata Inang tadi, bisa kita mulai dari hal-hal kecil, misalnya tadi untuk bantal gitu kan, untuk aksesoris atau hal-hal yang lain yang mungkin nanti akan kami info kembali. Mungkin perwakilan dari setiap gereja kita ketemu langsung, nanti kita praktek, nanti kami atur jadwal kembali ya Inang ya. Nanti boleh kita undang Inang atau pemateri lain yang boleh membantu kita. Gitu teman-teman. Masih ada yang mau bertanya? Oke, kayaknya masih malu-malu. Aku mau nanya Inang, mungkin motivasi aja kali. Gimana sih Nang caranya kita menumbuhkan motivasi dari diri sendiri supaya kita aja dulu kan Nang, supaya kita niat gitu membersihkan lingkungan kita, memanfaatkan sampah, meminimalisir plastik kayak gitu Nang. Ada tips dari Inang mungkin? Mungkin tips yang saya lakukan selama ini seperti ini kan. Ini mungkin tips ya, tapi untuk menumbuhkan kepedulian kita, mari dari hati kita sendiri. Kan melihat sampah itu kita semak. Saya dari dulu ya, itu pengalaman saya dari dulu, begitu saya ada belanja plastik, plastiknya saya kumpul, saya simpan dulu bagus, kayak lipat bagus, simpan di rumah. Jadi kan kalau ada keperluan apa-apa, toh juga nggak beli plastik. Baru yang kedua, kebetulan mungkin kalau ibu-ibu lewat dari depan rumah saya, bukan hanya sampah bekas botol aku yang saya pergunakan, kaleng-kaleng atau apapun yang bisa saya buat untuk wadah contoh nanam bunga, mau dari kaleng roti, mau dari gelas yang sudah rusak, saya buat jadi saya gunakan itu menjadi suatu hiasan. Contoh, saya di rumah gelas-gelas yang sudah pinggirnya itu kan udah apa namanya, udah pinggir gelas itu kan udah keropos, udah metupi istilahnya kan, metupi, nggak bisa kita pakai. Saya buat itu jadi pot bunga di rumah. Saya beli karena ada bunga-bunga itu yang hanya diisi air aja, tidak harus pakai tanah. Saya buat di meja seperti ini, di meja di rumah saya seperti ini, jadi pot bunga. Berarti kan sampah yang ini kan nggak terbuang lagi. Kalau dibuang ini bisa pecah, bisa keinjak kaki orang. Kalau saya buat di rumah jadi pot bunga seperti ini, cantik. Ini bunga apa namanya, lilia mertua kalau nggak salah. Ini kan hanya air aja yang perlu ke sini, tidak usah tanah. Jadi bisa kita letakkan di meja, cantik ya, karena gelasnya kan nggak bisa lagi dipakai. Contoh, jadi botol-botol aqua kita buat jadi pot bunga, bekas bungkus bimoli kita buat. Yang penting sampah itu saya anggap itu bukan jadi sampah, bukan hina menurut saya. Itu berarti teman saya, sampah itu teman saya. Akan saya gunakan kau menjadi
apa yang bisa kugunakan. Contoh bekas-bekas minuman-minuman es campur itu, es ibu-ibu adik-adik kan sering beli es di apa namanya itu, di es bola-bolanya itu kan ada cup-cupnya itu. Mari kita buat pok mie, bekas pok mie aja kita buat jadi hiasan. Bisa nanti pok mie itu, bekas pok mie kita buat, kalau ibu-ibu di desa di rumah dibilang itu jadi apa namanya, galak-galak katanya kan. Ada hal bekas pok mie itu kita buat itu jadi alas tempat panas di rumah, bisa di meja. Tapi mari kita berkarya, itu aja. Seperti yang tadi ulang, anggap itu komitmen. Anggap itu bukan sampah, melainkan itu sampah yang bisa kita berpotensi untuk komoditas. Daripada aku beli pot bunga mahal, apanya bagusan aku bikin kayak gini. Jadi kalau orang melihat kan, apanya ibu ini pelit kali, pot bunga aja nggak bisa dibeli. Bukan nggak bisa, saya beli, tapi contoh, ini salah satu contoh. Itu mungkin tips saya yang selalu menggunakan sampah apapun. Bekas ibu-ibu mungkin adik-adik sering makan pangsit kan, sumpitnya itu jangan dibuang, bawa ke rumah, cuci, nanti kita jadikan itu jadi kita buat bunga, jadi itu nanti bahan ininya apa namanya, batangnya kan kita bungkus dengan kain, dia jadi batang bunga kan, itu dia contoh. Jadi selalu kalau ada sampah saya pakai di mana-mana, saya simpan. Mungkin ada orang yang melihat kan, apanya ibu ini, semua dikumpulinya, tapi itu mungkin itu dari hati kita sendiri. Maukah kita melakukan itu? Itu mungkin. Maukah kita anggap sampah itu menjadi teman kita? Itu mungkin yang saya pakai selama ini, yang saya tips untuk saya. Sampah itu kuanggap menjadi teman saya. Maka tadi kan musuh bersama kita perangi, tapi sampah itu menjadi komoditas untuk kita pergunakan di rumah. Jangan malu lah. Mungkin adik-adik kita lebih senang memakai bahan-bahan yang beli jadi, bukan yang dibuat langsung. Itu mungkin tipsnya ya. Kalau memang kurang pas menurut kalian, tapi itu yang saya lakukan selama ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Nang. Semoga dengan cerita Inang kami pun begitu nanti ya Nang ya. Kumpul semua sampahnya ya. Iya betul Nang. Oke, ada satu lagi Nang yang mau bertanya. Oke, dari Berliana Sitanggang, boleh open mic-nya. Astaga. Halo. Ya. Kenapa Ber? Shalom. Shalom. Sekedar saran aja. Tadi kan Inang ini bersedia mendampingi kita gitu kan. Untuk Pokja 3, untuk kita semua, untuk saranku, kita buatlah jadwalnya, terus langsung difokuskan apa yang mau dikerjakan gitu. Contohnya tadi kan mengumpulkan aqua, biar kami tahu apa yang mau dikerjakan gitu, apa aja yang mau dikumpulkan gitu, biar nanti tiba saatnya nggak kecarian lagi gitu. Baik, mungkin awalnya kita tadi kan untuk mendaur ulang sampah. Kalau bisa dari awalnya ini plastik asoy aja, plastik asoy dulu yang dikumpul. Plastik asoy untuk menjadi bantal itu sangat nilai ekonomis. Daripada nggak ada bantal kita di rumah, jadi bantal itu kita gunakan dulu. Jadi kita praktekkan nanti membuat cara membuat bantal itu dari plastik. Hanya terkumpul plastik 10 lembar per orang kan udah berkurang. Itu mungkin hal pertama. Tapi kalau memang ada saran yang lain atau masukan yang lain, gereja kami ini di kumpulan inilah dulu. Coba mari kita diskusikan. Itu mungkin yang perlu kita antisipasi. Contoh, plastik dulu kita membuat bantal itu. Berkurang dulu plastik kita, jangan terbuang ke danau Toba plastik itu semuanya. Itu mungkin yang bisa. Jadi awalnya plastik kantongan lah dulu kita kumpul semua. Yang jenis kantongan yang bisa kita gunting. Kalau pun ada bawa aqua nggak apa-apa, tapi yang paling utama
plastik itulah dulu, yang jenis plastik yang bisa kita gunting nanti. Mau bungkus permen, mau bungkus minuman-minuman saset itu, mau bungkus sampo saset, kan itu plastik juga, dari bahan plastik itu kita kumpul semua dari situ untuk membuat mantan itu mungkin. Jadi plastik aja dulu, plastik yang namanya plastik, bungkus permen. Jadi boleh lagi permennya di gereja, kalau ada makan permen di gereja simpan ke tas, kumpul. Sudah nanti satu kantongan plastik kita gunting, kita bawa di pertemuan itu mungkin paling utama, hal pertama yang kita lakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih, Nang. Oke, teman-teman, sebelum kita tutup, aku simpulkan beberapa dari hasil diskusi kita hari ini. Dari refleksi tadi yang kita dengar dari Amang Preses, kita tahu alam yang Tuhan ciptakan ini begitu indah gitu. Tapi kesini semakin hancur, semakin rusak. Karena siapa? Karena ulah manusia seperti itu. Salah satunya kita yang membuang sampah sembarangan, tidak merawat lingkungan kita. Jadi berharap ke depan kita boleh mengelola dan memanfaatkan sampah, boleh menjadi barang yang bermanfaat, bernilai ekonomis. Juga mungkin bisa menjadi salah satu hal yang bermanfaat, misalnya dijadikan apapun yang bermanfaat buat kita. Aku pernah baca kalimat seperti ini, kalau tidak mau membersihkan, jangan mengotori, katanya gitu. Simple sih, aku termenung sih waktu baca itu. Aku pernah baca di tanaman atau di mana ya, aku lupa. Iya ya, kayak gitu. Kalau memang belum ada niat dari kita untuk membersihkan, ya minimal jangan pelaku pembuangan sampah sembarangan kayak gitu. Siapa yang boleh memulai? Ya harus dari kita sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri, baru akan menjadi budaya buat keluarga kita, mungkin lingkungan kita. Nggak bisa sendiri, nggak bisa cuman keluarga, tapi harus semuanya kita bersama-sama supaya akhirnya kita boleh menjaga dan merawat lingkungan kita. Kurang lebih demikian acara kita hari ini. Terima kasih kepada Inang untuk waktu dan kesempatan berbagi materi, pengalaman juga buat kami, Inang. Semoga Tuhan memberkati Inang dan juga keluarga, diberikan kesehatan, dan juga mungkin kami akan kembali mengundang Inang. Kita boleh bertemu secara offline, Inang, supaya kami pun pemuda boleh diajarkan cara mengelola sampah, supaya menjadi langkah konkret buat kita. Siap kan, Inang? Siap. Amin. Oke, terima kasih, Inang. Oke, tapi mungkin kalau bisa Inang? Di luar jam kantor ya. Oke, Inang. Nanti kami menyesuaikan. Sabtu nggak apa-apa, kalau hari Sabtu hari Minggu nggak apa-apa, karena yang terganggu kantor kita ya. Oke, Inang. Oke, buat Ketua, ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Paling utama di masa pandemi ini dulu ya, melenceng dulu kita dari topik kita. Di masa pandemi COVID ini, usahakan selalu memakai 5M ya. Kalau bisa kita remaja itu, kalau bisa kita pakai masker itu yang kita buat sendiri. Karena kenapa? Kalau kita masker kita yang bahan beli jadi, nanti kita buang. Bisa aja udah ada virus di masker itu, kita buang kan? Enggak kita buang sembarang. Ataupun sekalipun kalau itu kita pakai, kita mau buangnya itu cuci dulu baru buang ke sampah. Jadi kan virus-virus atau apapun yang ada, kuman yang ada di masker kita itu, karena itu dari langsung kontak ke mulut kita. Jadi jangan tercemar lagi ke orang lain. Jadi kan kita hanya memakai masker, tapi masker bertebaran, berserakan tadi mana-mana. Contoh, kalau ada pesta udah banyak masker yang terbuang di sana. Baru tadi dipakai orang kan. Jadi mungkin itu tipsnya. Jadi mari kita tetap menjaga kebersihan diri kita, kebersihan lingkungan, dan terutama kebersihan hati kita. Semangat untuk adik-adik kami remaja, khusus kepada Ketua si Pandri Tanggang, semangat. Salam COVID. Tuhan memberkati.
Oke, terima kasih Inang. Kepada Ketua PND, Bang Pandri, ada yang mau disampaikan, Bang? Susah jaringannya katanya, Li. Susah jaringan ketua. Oke, perwakilan aja kali dari Sekretaris Yohana boleh disampaikan. Oke, terima kasih buat waktunya, terima kasih buat Amang sama Inang, buat materi yang diberikan, refleksi teologis kebersihan kali ini. Tuhan benar-benar membuka hati setiap kita bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, jadi kita tunjukkan bahwa kita beriman, ya, sama-sama kita peduli lingkungan, sampai itu jadi terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin demikian pertemuan kita hari ini buat Inang dan juga teman-teman sekalian. Semoga ada waktu yang baik lagi, kita boleh ketemu lagi, terlebih untuk mengelola sampah ini kan, Inang. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah join. Mungkin sebelum kita tutup, boleh difoto dulu kan, Inang? Ya, bisa. Amang, Okay. Amang boleh semangat, ada pesan, Amang? Udah istirahat, Amang. Udah malam. Mungkin kita aja. Teman-teman boleh di open cam-nya semuanya ya. Kita foto dulu untuk dokumentasi laporan. Bisa. Oke, teman-teman, aku hitung semuanya senyum ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. Tangan love-nya, sarangnya boleh semuanya. 1, 2, 3. Oke, udah yuk. Oke, teman-teman, sudah. Oh, udah ada Amang. Amang tadi ikut foto. Oke. Untuk Amang, ada yang mau disampaikan, Amang? Cukup, thank you. Oke. Oke, teman-teman, demikian rangkaian acara kita hari ini. Sudah boleh di-close. Terima kasih, teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom. Halo. Shalom. Shalom Kak, shalom. Shalom. Baru ada.